Tujuan dari analisis ini yaitu untuk mengetahui tentang tata niaga produk kacang panjang di Pasar Ngadiluih, kemudian untuk mengetahui saluran pemasaran yang digunakan dalam memasarkan kacang panjang, untuk mengetahui kebijakan pemerintah Kediri dalam mendukung proses pemasaran di Pasar Ngadiluih. Lalu apa aja sih perbedaan tata niaga produk pertanian dengan produk non-pertanian? Perbedaannya yaitu terlihat mulai dari tempat produksi, kapan dilakukannya grading dan standarisasi, hingga peran utama dalam rantai pemasaran. Saya mengambil 5 responden dari pedagang kecil dan beberapa responden dari lembaga pemasaran yang lain untuk melengkapi data CR4 yang saya gunakan sebagai analisis struktur pasar. Diketahui CR4 senilai 0,8, maka Pasar Ngadiluih diketahui bersifat oligopoli. Pasar Ngadiluih memiliki 2 saluran pemasaran, yaitu saluran pemasaran yang pertama yaitu dari pengumpul, pedagang besar, kemudian ke pedagang kecil, kemudian ke pengecer, lalu yang terakhir kepada konsumen. Kemudian untuk saluran pemasaran yang kedua yaitu dari pedagang kecil, pengecer, kemudian yang terakhir langsung ke konsumen. Dari panjangnya rantai pemasaran ini diketahui bahwa saluran pemasaran yang paling efisien itu adalah saluran yang kedua. Namun, saluran yang sering digunakan oleh para petani dan para lembaga pemasaran yang lain untuk melakukan tata niaga yaitu saluran yang pertama. Hal ini karena diketahui memiliki beberapa alasan. Dan lembaga yang terlibat dalam kegiatan tata niaga ini yaitu pedagang besar, pedagang kecil, pengecer, konsumen, dan pengumpul. Transaksi yang dilakukan seluruh lembaga pemasaran itu hampir sama, yaitu dengan cash. Namun ada beberapa yang melakukan secara kredit dengan tujuan untuk mengikat partner atau pelanggan agar terus memasok hasil panennya atau hasil produksinya kepada lembaga tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu perhitungan margin saluran pertama dan margin saluran kedua dengan farmer share-nya. Diketahui total margin sebesar 4.500 kg, sedangkan pada margin saluran kedua total marginnya sebesar 3.000 kg. Pada farmer share saluran pertama diketahui sebesar 52% dan pada farmer share saluran kedua sebesar 62,5%. Farmer share ini menunjukkan besaran harga yang akan diterima petani terhadap harga yang dibayar oleh konsumen akhir. Berarti cukup diketahui bahwa saluran kedua merupakan saluran yang paling efisien dan juga menguntungkan untuk seluruh lembaga pertanian yang terlibat pada tata niaga produk kacang panjang ini. Dari hasil analisis dan pembahasan di atas bisa diketahui bahwa terdapat banyak lembaga yang terlibat dalam pemasaran kacang panjang. Ada produsen, pengumpul, pedagang besar, pedagang kecil, pengecer, dan konsumen. Namun hanya terdapat 2 saluran pemasaran yang digunakan. Meskipun saluran pemasaran kedua adalah saluran yang paling efisien, namun saluran pertama adalah saluran pemasaran yang lebih sering digunakan. Kebijakan penentuan harga serta transaksi hampir sebagian besar dilakukan di pasar grosir, yaitu di pasar pusat. Karena di pasar ini tempat bertemunya para pedagang pengumpul dan para pedagang besar yang berperan dalam pematok harga. Kemudian yang terakhir ada saran. Dalam pemakaian saluran pemasaran ini belum bisa diketahui secara jelas kenapa saluran pemasaran yang pertama dan panjang itu lebih sering dipakai daripada yang kedua. Mungkin dalam masalah ini pemerintah juga harus ikut andil untuk menentukan dan mendukung saluran pemasaran agar petani juga memiliki untung banyak. Pemerintah juga harusnya menurunkan beberapa kebijakan baru mengenai pola penanaman kacang panjang agar kejadian panen raya kacang panjang yang menyebabkan kerugian besar-besaran bisa terhindarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan mohon maaf dan apabila ada kelebihan mohon dikembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.